Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak masih semangat mendengarkan cerita Nabi? Masih semangat? Masih semangat? Oke. Shallu ala Nabi Muhammad. Malam ini kita meneruskan cerita sirah Nabi. Akhirnya Ibu Halimah dan Syaimah berpamitan dengan Muhammad, berpelukan. Kemudian Ibu Halimah menangis, Muhammad kecil juga menangis, Ibu Aminah juga ikut menangis karena perpisahan. Seperti kalau kamu diantar orang tuamu kembali ke pondok, itu salaman terakhir kan kepinginnya menangis, betul apa betul? Kepengennya akan menangis, kepengennya sedih, begitu. Begitu pula Muhammad, begitu pula Ibu Halimah, Syaimah, semua sedih karena akan berpisah dengan Muhammad. Kembalilah Halimah ke desanya. Desa Halimah namanya apa? Sa'di. Kemudian Muhammad, Nabi Muhammad kecil diasuh oleh ibundanya. Sekarang Abi kepingin skip. Skip itu apa? Kalau melewati kehidupan Muhammad yang masih kecil bersama ibundanya. Sekarang Abi meloncat melewati berpuluh tahun kemudian. Jadi setelah Ibu Halimah bersama Syaimah di rumah itu selalu merindukan Muhammad, selalu merindukan Muhammad, selalu kepingin ketemu Muhammad dan mendoakan Muhammad yang masih kecil itu. Hingga akhirnya 30 tahun kemudian, ketika Nabi Muhammad, sekarang Muhammad sudah dewasa, usianya Nabi Muhammad sudah 25 tahun, tapi belum diangkat menjadi Nabi. Sekarang usia Nabi Muhammad sudah 25 tahun. Ada apa di usia Nabi Muhammad 25 tahun? Ada yang tahu? Betul, Nabi Muhammad menikah. Menikah dengan siapa? Dengan Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu kaya raya, sangat kaya raya. Hampir separuh harta di kota Mekah itu adalah milik Ibunda Khadijah. Maka Nabi Muhammad ketika menikah dengan Ibu Khadijah itu mewah, anak-anak, mewah. Prasmanan, resepsi, tamu yang diundang, tokoh-tokoh banyak. Yang paling spesial waktu itu adalah ada tamu yang spesial yang Nabi Muhammad tidak menduga. Siapa yang tahu siapa tamu itu? Siapa tamu itu? Ibu Halimah.
Ibu Halimah itu datang bersama suaminya. Suaminya siapa? Pak Haris. Tapi Ibu Halimah sudah menua usianya. Ibu Halimah datang dengan Pak Haris. Nabi Muhammad sampai kaget. Terus berdiri. Ibu Halimah dicium tangannya, dirangkul. Karena sudah berpuluh tahun tidak ketemu. Terus Ibu Halimah didampingi oleh Nabi Muhammad menuju perjamuan, makan, kemudian prasmanan, menikmati hidangan. Kemudian Ibu Halimah dipersilahkan istirahat. Ibunda, kau istirahat dulu, tidak usah buru-buru pulang. Aku masih kangen. Terus Ibu Halimah bersama Pak Haris istirahat, dicarikan tempat istirahat yang nyaman. Setelah itu keesokan harinya Ibu Halimah mau pamit. Nabi Muhammad itu menyiapkan oleh-oleh yang luar biasa. Dulu oleh-olehnya itu tidak berupa kado dan lain sebagainya, tetapi diberi uang, diberi dinar, terus diberi kambing dan unta, dan diberi pengawal. Jadi oleh-oleh dari Nabi Muhammad dan Ibunda Khadijah itu diantar oleh utusan Nabi Muhammad. Kan orang kaya, Nabi Muhammad kaya. Terus dibawa pulang, berpamitan. Pulanglah Ibu Halimah dengan bahagia karena sudah ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertemuan pertama. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, umur berapa? 40 tahun. 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Berita bahwa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul tersebar luas sampai ke desa Sa'di, di mana Ibu Halimah tinggal di situ. Begitu mendengar ada orang yang datang kepada Halimah, Bu Halimah, Muhammad kenapa? Muhammad yang dulu kau asuh, kau susui, sekarang diangkat menjadi Rasul, sekarang menjadi utusan Allah. Ibu Halimah langsung sujud syukur, bahagia, dan saat itu juga Ibu Halimah bersyahadat dengan suaminya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku, dan aku bersaksi bahwa Muhammad memang betul-betul utusan Allah. Kenapa Ibu Halimah begitu mantap? Karena Ibu Halimah tahu dari kecil. Tahu keajaiban Muhammad, tahu kehebatan Muhammad dari usia kecil. Dari Ibu Halimah miskin, kemudian Nabi Muhammad datang tiba-tiba menjadi kaya. Kambing-kambing yang tidak mau beranak, tiba-tiba Muhammad datang kemudian menjadi subur, tanaman-tanaman subur. Itu Ibu Halimah tahu semuanya, jadi tidak berpikir panjang ketika mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi. Bersyahadat langsung dan masuk Islam. Tapi belum ketemu dengan Nabi Muhammad lagi. Ibu Halimah sangat merindukan bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Hingga berpuluh tahun kemudian ada kesempatan Ibu Halimah ingin harus ketemu dengan, tiba-tiba kerinduannya itu tidak terbendung. Aku harus ketemu dengan Rasulullah. Sekarang manggilnya Rasulullah, tidak Muhammad, karena Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi. Semua sahabat-sahabat itu kalau manggil Nabi Muhammad Rasulullah, atau ya Nabi Allah, ya Habiballah. Sekarang tidak lagi memanggil Muhammad. Ibu Halimah dan Pak Haris akhirnya berangkat menuju rumah mencari Nabi Muhammad. Begitu ketemu seperti biasa, saking gembiranya Nabi Muhammad itu mengambil serbannya, kemudian serban itu digelar. Ibu Halimah disuruh duduk di serban yang digelar oleh Nabi Muhammad itu.
Tradisi itu adalah tradisi untuk memuliakan tamu yang agung, tamu yang sangat dihormati. Itu kalau orang-orang Arab waktu itu kalau menghormati seseorang itu sampai serbannya itu dilepas terus disuruh buat duduk. Begitu pula Nabi Muhammad ketika kedatangan Ibu Halimah itu digelar serbannya. Kemudian Ibu Halimah mengatakan, aku sangat rindu kepadamu ya Rasulullah. Tiba-tiba kerinduanku tidak terbendung dan saya akhirnya bisa ketemu dengan engkau. Ngobrol-ngobrol, akhirnya berpamitan. Ibu Halimah setelah beberapa saat berpamitan, sekarang aku mau pulang, sudah melepas kerinduan, izinkan aku untuk pulang. Sebentar Ibu, sudah kami siapkan, sudah aku persiapkan oleh-oleh. Seperti biasa, dibeli oleh-oleh yang sangat banyak, uang, emas, terus kambing, onta-onta, itu untuk menghormati, untuk memuliakan ibundanya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah melupakan jasa-jasa, apalagi jasa orang yang telah mengasuhnya, yaitu Ibu Halimah. Dan itu akan terus terkenang terus oleh Nabi Muhammad. Tapi ternyata anak-anak, itulah pertemuan terakhir Ibu Halimah dan Nabi Muhammad. Setelah itu Ibu Halimah meninggal dunia. Pak Haris juga meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Nabi Muhammad tidak tahu karena dulu kan tidak ada WA, tidak ada telepon, tidak ada TV. Jadi tidak tahu kalau Ibu Halimah setelah datang ke Nabi itu meninggal dunia. Beliau tidak tahu. Taunya kapan? Sekarang kita menuju ke Saimah. Siapa Saimah itu? Nah, anaknya Ibu Halimah, temannya Nabi Muhammad. Tadi kan pas ketemu dengan Nabi Muhammad tidak ngajak Saimah itu. Jadi Nabi Muhammad sudah lama sekali tidak ketemu dengan Saimah, sahabat kecilnya. Kapan ketemunya? Ketemunya setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah berpuluh lama sekali, 50 tahun, hampir 50 tahun ketemu. Ketemunya itu tidak sengaja. Waktu itu ada pertempuran, perkelahian atau peperangan dari suku di mana Saimah itu tinggal di situ. Prajuritnya ikut, ada wanita-wanita, termasuk yang ikut adalah Saimah. Saimah tidak tahu kalau perangnya itu dengan Nabi Muhammad. Begitu perang, pertempuran terjadi, kalah. Mereka kalah, terus semua lawan-lawan dari Islam itu ditangkap. Termasuk wanita-wanitanya semuanya juga ditangkap. Salah satu wanita itu adalah Saimah. Saimah juga ikut ditangkap. Ayo jalan, bro jalan, cepat. Termasuk Saimah itu digiring. Nah, ada prajurit yang agak kasar, itu dipukuli tuh wanita-wanita dulu. Akhirnya Saimah termasuk dipukul. Saimah kemudian berhenti terus ngomong gini, dengarkan yang saya ucapkan. Kenapa? Saya adalah teman Muhammad, sahabat Muhammad dan saudara sepupuan, sesusuan Muhammad. Waget semua sahabat. Ono sing ngomong, alah ini ngaku-ngaku biar dia selamat. Betul, saya adalah saudara sesusuan Nabi Muhammad. Ibunya namanya Ibu Halimah. Kalau tidak percaya, pertemukan saya dengan Muhammad. Oh ya, dipertemukan, yuk, digiring lagi itu. Semua digiring, kemudian menghadap ke Rasulullah. Kumpul semua itu prajurit-prajurit, tawanan-tawanan kumpul, termasuk di sana ada Saimah. Saimah kemudian maju ke depan. Saimah belum masuk Islam. Diangkat tangan, ya Muhammad,
Kau masih kenalkah saya? Nabi Muhammad mesti tidak kenal, sudah tua. Saimah itu sudah tua. Siapa kau? Saya adalah Saimah Muhammad. Saimah yang dulu temanmu, dulu sahabatmu. Kamu ingat gak ketika kita menggembala kambing bersama-sama, berlari-lari ke sana kemari, kemudian kalau kamu berjalan itu ada mendung, aku ngerti itu. Saya ini saudaramu Muhammad. Nabi Muhammad teringat. Tapi kemudian Nabi Muhammad dawuh gini, coba tunjukkan satu bukti bahwa kau adalah Saimah, saudaraku. Terus Saimah menunjukkan di pundaknya itu ada bekas gigitan Nabi. Ternyata dulu pas masih kecil, pas main-main itu, Nabi Muhammad pas digendong sama Saimah, main-main. Di Saimah tuh lari kenceng, Nabi Muhammad ketakutan, terus pundaknya Saimah itu digigit anak-anak. Digigit tapi tidak gigit jengkel marah tidak, tapi saking dolanan kebablasan, mainan yang kebablasan. Pundak Saimah itu digigit sampai berbekas. Allah mengabadikan bekas itu, tidak dihilangkan. Masih ada bekas gigitan Nabi di situ. Terus sampai di rumah kan Saimah lapor sama ibunya, Bu, tadi Muhammad nakal, aku digigit pundakku ini sampai seperti ini. Nabi Muhammad tahu pas dibuka pundaknya itu, tahu bekas gigitannya itu. Nah itu kembali teringat 50 tahun kemudian. 50 tahun kemudian dibuka sama Saimah, Nabi Muhammad kaget. Masya Allah, kau saudaraku, kau sahabatku. Mendekatlah kembali Nabi Muhammad mengambil sorbannya. Sorban itu digelar, Saimah disuruh duduk di dekat Nabi Muhammad. Terus diumumkan, hai para sahabat-sahabatku semuanya, ini adalah Saimah, ini adalah saudaraku, ini adalah sahabatku ketika masih kecil. Hormati dia, muliakan dia. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya saudaraku, kalau kau mau berkenan tinggal di sini, akan aku carikan tempat tinggal. Nanti segala kebutuhanmu akan aku cukupi. Bersedialah kamu tinggal bersamaku. Tidak Muhammad, saya mau pulang saja. Tetapi sebelum saya pulang, saya mau bersyahadat dulu. Saya mau masuk Islam. Akhirnya Saimah masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi seluruh keluarga Ibu Halimah akhirnya masuk Islam semua, termasuk Saimah itu. Keesokan harinya saking senangnya Nabi Muhammad ketemu dengan Saimah, diberi hadiah yang luar biasa pula. Diberi budak 4, pembantu 4 langsung dikasihkan Saimah. Terus disuruh mengantar hadiah, ada kambing, ada unta, ada jarahan perang, itu Saimah dikasih semuanya, dikasih banyak, sehingga Saimah pulang ke desanya dengan dikawal oleh utusan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, ada pelajaran yang menarik. Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita untuk tidak, sekali lagi, untuk tidak melupakan jasa-jasa orang yang pernah mengasuh kita, orang-orang yang pernah memberi ilmu kepada kita. Dengarkan kata-kata Abi malam ini. Nanti 30 tahun yang akan datang, kamu itu sudah tidak seperti ini, sudah tidak kecil-kecil ini, ndak. 30, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang, kamu sudah menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang hebat. Allahumma amin. Mungkin di antara santri-santri ini nanti ada yang menjadi guru, mungkin ada yang jadi kiai bunyai, mungkin ada yang menjadi menteri, siapa tahu ada yang jadi camat,
gubernur. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Sekarang kamu mungkin seperti ini, kadang-kadang dikandani angel, tetapi berkah doa dari guru-gurumu, ustadz-ustadzahmu, doa dari ayah ibumu, ilmumu barokah, nanti bisa menjadi Allah mengangkat derajatmu menjadi orang-orang yang hebat. Kalau kau jadi orang-orang yang hebat, sekali lagi, jadilah seperti Nabi Muhammad, tidak pernah melupakan jasa-jasa orang yang pernah berbuat baik dengan kita. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.